Nabi Muhammadin wa alihi Rabbi ajma'in. Qala al-Muhib at-Tabari, berkata al-Muhib itu Muhibbuddin at-Tabari, wa tabi'ahu al-Asnawi, diikuti juga perkataan oleh Imam Asnawi dan yang lainnya. Wa yustasna min karahati ba'da zawal ma idza taghayyara al-famu ba'da zawal bisababi ghairil khuluf. Ini masih kita membahas tentang masalah siwak itu. Ya. Jadi keterangan perincian yang ditambahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami tentang masalah siwak itu. Di mana para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak makruh sama sekali. Itu di Imam Nawawi, tapi itu pun dia tetap memakruhkan ketika asar. Dan ada yang makruh ini mulai zawal, mulai tergelincir matahari masing-masing dengan dalilnya. Maka Al-Muhibbuddin at-Tabari dan diikuti oleh Imam Asnawi mengatakan dikecualikan daripada kemakruhan siwak pada zawal setelah tergelincir matahari setelah zuhur. Ma idza taghayyara fam, itu apabila berubah mulut ini, bau mulut pada zawal setelah zawal, bisa babi ghairil khuluf, dengan sebab selain daripada bau mulut. Jadi berubahnya mulut, kondisi mulut ini dengan sebab selain daripada bau mulut. Seperti apa? Kanaumin, seperti tidur. Jadi bukan dari makanan yang dia makan, tidak, atau gas-gas yang nanti, tapi dari tidur umpama, atau huruji damilis satin, atau keluarnya darah dari gusi, wanahwihima dan semacam keduanya. Ini dikecualikan, ya. Maksudnya dikecualikan dari keistimewaan tadi. Jadi keistimewaan orang yang berpuasa itu adalah dari khulufu fami shaim, itu dalam arti karena lamanya dia tidak makan, ya, kemudian ada gas dan sebagainya yang muncul itu membuat bau itu tidak enak, bukan dari sebab lain. Wa fi nadharun dhahirun li mukhalafati li itlaqim ghairi ma'nan idza budda min khulufin wa in qala bal surah amil mukhalaf. Dan fi nadharun, padanya pada pendapat ini terdapat nazar, terdapat pikiran lain atau terdapat perdebatan yang zahir. Kenapa? Karena mukhalafati, karena pendapat ini berlawanan ya li itlaqihim li ghairi ma'nan. Karena pemutlakan mereka, pemutlakan keterangan para ahli hadis dan fuqaha dalam meriwayatkan hadis tentang khuluf, tentang bau mulut orang berpuasa. Di situ mereka cuma meriwayatkan secara mutlak, la khulufu fami shaim. Pokoknya bau mulut orang berpuasa ditimbulkan dari apa? Karena tidurkah? Karena terserah. Karena itu tidak ada penjelasan. Jadi ini disanggah pendapatnya Imam Muhibbuddin at-Tabari, yang dia mengecualikan kalau itu bukan dari anunya puasanya tadi, cuma dari tidur atau itu berarti tidak termasuk khuluf katanya dia. Tapi disanggah yang tidak bisa, itu mutlak. Mereka menyebutkan secara mutlak. Itulah buddha min khuluf. Sebab pasti orang namanya nggak makan itu pasti timbul yang namanya khuluf. Timbul yang namanya berubah bau itu. Terus wa in qalla, meskipun sedikit ya, berbeda-beda. Bal sorohan Muhammili, dengan Imam Muhammili bahkan sorohan melugaskan, menjelaskan dengan khilafi, ya, menjelaskan sebaliknya. Pokoknya Nator al-Adri, ini sebaliknya dari itu, ya. Sebaliknya dari yang dikutip oleh Muhibbuddin at-Tabari, bahwa itu seolah-olah itu dikecualikan dari kita, ya memang itu khulufu fami shaim itu yang muncul meskipun orang itu udah tidur atau apa, tetap aja muncul, atau karena tidur atau yang lainnya, tetap itu dianggap sebagai khulufu fami shaim. Pokoknya Nator al-Adri binisbah lin-naum, dan telah membahas Imam Adru'ifi tentang khuluf itu tadi binisbah lin-naum, kalau dihubungkan dengan tidur itu bagaimana? Jadi kalau bau mulut itu berubahnya dihubungkan dengan tidur. Wazarkashi mutlaqan,
Dan Zarkashi menganggap itu secara mutlak khuluf itu tadi. Wabatal Azuri al-karoha in akala lidawi nisyanin qoblahu ma yamna'u zuhurul khuluf wabadu ma'azalam. Bahkan Imam Azuri membahas kemakruhan kalau dia makan sesuatu lidawi nisyanin karena dia lupa qoblahu sebelum itu, sebelum munculnya khuluf tadi, ma yamna zuhurul khuluf, sesuatu yang bisa mencegah munculnya perubahan bau mulut itu. Bahkan sampai ke situ Imam Azuri membahas kalau orang itu makan sesuatu yang bisa menghilangkan khuluf itu tadi, baik itu makannya karena lupa kalau dia puasa, dan soal itu makruh makan karena bakal menghilangkan bau mulut tadi. Ya mungkin sesuatu yang bisa menimbulkan bau yang min atau apa sebangsanya. Sampai dikatakan demikian. Au ba'dahu ma'azalu, atau setelahnya. Qablahu mungkin qabla zawal maksudnya. Ba'dahu mungkin setelah ba'da zawal. Apa yang ma'azalu, apa yang menghilangkan khuluf tadi. Jadi baik qabla zawal atau sebelum zawal dia lupa makan sesuatu yang sekiranya bisa menghilangkan bau mulut itu. Kena hukum makruh karena menghilangkan bau mulut juga. Qala al-Halabi wal al-Hubli al-Hambali wa tabahu al-Azrui. Jadi ini oleh al-Hambali diikuti oleh al-Azrui dan Imam Zarkashi juga keterangan ini atau pendapat ini. Wa jazama bil Ghazi ka Sahibul Anwar, dan ini juga ditetapkan pendapat ini oleh Imam Al-Ghazi seperti pemilik dari kitab Al-Anwar, walau lam yuftir lailan, seandainya dia tidak buka di malam hari, bima yansha'anu taghayyurun naharon, dengan sesuatu yang bisa menimbulkan, yang bisa timbul darinya taghayyur, perubahan bau di siang hari, bi alam yuftir aslan, umpama dengan dia tidak berbuka sama sekali, umpama atau aftar bima la yansha'anu taghayyurun albatta, atau dia berbuka dengan sesuatu yang tidak muncul darinya taghayyur, perubahan bau mulut di siang harinya, maka karihat izalatul khuluf qabla zawal, tetap makruh untuk menghilangkan bau mulut itu sebelum zawal. Bahkan makruh untuk menghilangkan bau mulut itu sebelum zawal. Bahwa zahir, dan ini zahir. Wa in kana itlaqum yukhalifu, meskipun kemutlakan para fuqaha dengan mengatakan bahwa itu umumnya khuluf itu baru muncul setelah zawal, itu yukhalifu, bertentangan dengan pendapat ini. Dan bahwa kalamihim tadullahu, sebab fahwa kalamihim apa makna yang diambil dari kalam mereka itu menunjukkan atas itu. Jazil madal ala izatul kajan insom, dia menunjukkan atas itu, maksudnya menunjukkan atas kemakruhan juga kalau dia hilangkan sebelum zawal, sebelum zuhur. Izil madar sebab porosnya atau pusatnya itu ala izalati khulufin. Intinya hadis itu yang dipahami dari hadis la khulufu fami shaim itu intinya adalah apa? Izalati khulufin, menghilangkan bau mulut itu tadi, nasya'a anisom, yang muncul dari puasa. Wa hadza kadzalik, dan ini pun demikian. Jadi ketika dia menghilangkannya pada saat sebelum zawal pun itu demikian kejadiannya. Jadi dia menghilangkan apa? Perubahan juga, walaupun sebelum zawal itu namanya menghilangkan perubahan bau mulut juga. Wa taqsidu ma bima ba'da zawal duna ma qablahu ma syiraki ma fil ma'na mutarkara la wajalahu. Dan penghususannya, taqsidu penghususan khuluf dengan apa yang setelah zawal, setelah zuhur. Jadi penghususan bau mulut yang tadi kemarin sudah dibahas para fuqaha itu mengambil dari hadis khuluf wa misaqim itu, bahwa mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari misik. Mengambil dari situ makruh untuk menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu berupa bau mulut. Dan itu kata fuqaha baru muncul puncaknya itu ketika zawal, ketika tengah hari itu baru puncaknya untuk berubah bau itu tadi.
Asalkan di sini ada beberapa pendapat seperti Imam Adrui tadi, ya, dari Mujarkasir sebagainya tadi itu yang mengatakan secara mutlak hatta sebelum zawal pun kalau dia melakukan itu hal yang bisa menghilangkan itu makruh, menghilangkan bau mulut tadi. Jadi pusatnya itu, intinya pokoknya itu adalah pada menghilangkan bau itu tadi. Mau sebelum zawal, mau setelah zawal. Sebab penghususan daripada khuluk tadi atau penghususan daripada bau mulut tadi dengan setelah zawal, duna maqabla, bukan sebelum zawal, ma'asyirakima, padahal dua-duanya itu berserikat, baik sebelum zawal maupun setelah zawal itu sama-sama berfungsi fil makna al-muqtadi, dalam makna yang menuntut kemakruhan lil karohah. Lawa jalau, ini lawa jalau, tidak ada alasan untuk itu. Ini maksudnya tidak ada alasan untuk membedakan antara sebelum zawal dengan setelah zawal. Oh, sama-sama menghilangkan bau. Itu pembahasannya Imam ya, Imam Adrui dan sebagainya. Qala Nawawi. Jadi dari situ kita bisa simpulkan ada tiga. Ada yang memutlakkan sama sekali tidak boleh menghilangkan bau mulut itu walaupun sebelum zawal. Ada yang mengkhususkan setelah zawal itu kan alasannya itu tadi puncaknya orang itu baru berubah itu setelah zawal. Dan juga ada hadis tentang yumsun. Kata-kata masak itu diambil dari nisful nahar, ya, IM sama PM itu ada. AMB. Dari 12 siang. Itu alasan mereka. Tapi ada juga yang memilih oh enggak, cuma sore saja dengan alasan hadis yang berbunyi latas taku bil asyi. Jangan kamu siwak di saat petang hari. Ya, petang hari itu berarti setelah asar. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang memutlakkan sama sekali tidak boleh. Lah sebelum zawal atau setelah zawal sama-sama tidak boleh, sama-sama makruh. Bagi memakruhkan baru setelah zuhur saja makruh. Sebagian setelah asar, itu yang dipegang oleh salaf kita yang diamalkan. Setelah asar, jadi mereka tetap bersiwak. Dan itu ikhtiarnya Imam Nawawi. Qala Nawawi wa ghairu, dan Imam Nawawi berkata dan selain beliau berkata juga, wa tazulul karatu bil ghurub, dan hilang kemakruhan itu dengan terbenam matahari. Jadi sudah buka, hilang sudah kemakruhannya, ya waktunya makan sudah hilang dan puasanya kan sudah habis. Sedangkan itu kan khulufu famis sotem, bau mulutnya orang yang berpuasa. Sedangkan maghrib itu sudah habis puasanya. Maka kata Imam Nawawi, hilang kemakruhannya setelah ghurub, setelah terbenam matahari. Khilafan Syekh Abi Hamid, berbeda dengan pendapatnya Syekh Abi Hamid Al-Isfirayini. Jadi litihai som al-muqtadi lahu lahabi, karena berhentinya puasa yang muqtadi, yang menuntut laha kemakruhan bi, dengan khuluf tadi atau menghilangkan khuluf tadi. Pemadzakru bil majmu' ba'du la yughalibu dzalik kama yu'lam. Fata'awwalu khilafat al-Astawi. Dan apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya, setelah itu, setelah ucapannya itu tadi la yughalib dzalika, tidak menyalahi ucapannya yang ini yang mengatakan bahwa makruh setelah maghrib. Sebagaimana diketahui di kitab Majmu'-nya, fata'awwalu, maka hendaknya ditakwil ucapan beliau itu. Khilafat al-Astawi berbeda dengan Imam Astawi yang tidak mentakwil daripada ucapan itu. Jadi berbeda pemahaman tentang ucapan Imam Nawawi. Ya, memang kadang-kadang fatwa Imam Nawawi ini kadang-kadang berbeda dalam beberapa kitab beliau. Jadi ada yang dipegang. Yang dipegang utama itu yang di Minhaj, itu yang dipegang. Kalau ada khilaf perkataan Imam Nawawi sendiri, kadang-kadang memang fatwa, ya bisa jadi namanya fatwa itu kadang-kadang ditarik, dipegang fatwa baru. Maka sepakat ulama kalau berbeda pendapat Imam Nawawi, yang diambil yang di Minhaj, itu yang diutamakan. Yang kita di kitab Minhajul Talibin. Baru nanti urutan berikutnya baru di Majmu', baru di fatwa, di fatwanya Imam Nawawi, di Sahih Muslim itu ada urutannya. Mana di antara kita Imam Nawawi yang paling dipegang? Yang paling dipegang ya Minhaj itu. Karena dalam fikih itu dia sudah saring di Minhaj itu, fatwanya dia. Jadi ada yang tidak menakwilkan. Imam Asnawi khilafan itu tidak menakwilkan perkataan Imam Nawawi tadi.
Tambihun saya di anda tarikun niyah wa nahwi yajibu alal imsak fi Ramadan. Akan datang ya, anda tarikan niat, akan datang keterangan bahwasanya orang yang meninggalkan niat wa nahwi itu sebangsanya yajib alil imsak, wajib baginya imsak di Ramadan. Wajib baginya menahan diri di bulan Ramadan. Dia lupa niat malam hari, pada subuh baru ingat, maka walaupun tidak sah puasanya, itu dia harus tetap menahan. Dalam arti seperti orang puasa sampai maghrib. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan kan dosa. Jadi dia harus menahan, tidak boleh dia mentalkan, saya tidak apa-apa, saya lupa niat sudah, tidak puasa, dia makan. Khusus Ramadan dia harus menahan. Kenapa ya? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Oh iya, tetap wajib kodok. Karena dia kan tidak memenuhi syarat. Ini kita bicara dalam lingkup mazhab Syafi'i ya, wajib kodok itu. Karena dia lupa niat. Karena teledor, pokoknya kalau orang itu batal puasanya karena keteledoran, itu kan teledor. Waktu malam itu panjang. Saking teledornya dia sampai lupa niat. Nah, maka karena keteledoran ini, orang yang batal puasanya karena teledor itu wajib menahan. Contoh lain yang teledor, kumur-kumur. Dia sudah teledor, gak ada perlunya dia kumur-kumur sekedar untuk terus ketelan, ini kan teledor berarti. Maka dia wajib menahan terus sampai maghrib. Pokoknya yang teledor masalah niat, masalah batal karena keteledoran, ini harus menahan. Seperti waktunya imsak, waktunya subuh, dia tidak perhatikan, teledor sampai hanya dia menyangka betul masih malam, terus dia makan, terus ternyata dia setelah itu jelas bahwa ternyata makannya itu jatuhnya pada setelah fajar, itu batal. Tapi karena keteledoran dia tetap wajib menahan terus sampai maghrib. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi, benang merahnya itu bahwa orang yang batal puasanya karena keteledoran, apalagi kalau tidak ada uzur tiba-tiba dia batalkan, jelas sangat dosa. Itu orang yang seperti itu wajib menahan, seolah-olah seperti puasa. Ya tetap wajib puasa, artinya itu menahan saja bukan puasa. Dia tetap wajib menahan. Menahannya kewajiban ini karena hikmahnya itu karena kemuliaan bulan Ramadan, maka dia tetap wajib menahan. Dan karena sebagai hukuman atas keteledoran dia, maka dia wajib menahan sampai maghrib. Maksudnya wajib itu kan kalau ditinggalkan kan dosa. Hanya dia sengaja, sudah popom saya lupa niat saja, tak makan aja, tambah dosa. Jadi wajib menahan. Nah, sedangkan orang yang batal puasanya karena bukan karena teledor, seperti sakit. Dari kemarin dia sakit, terus tiba-tiba hari ini sembuh. Sembuhnya itu dalam kondisi dia tidak puasa karena sakit dari kemarin. Jadi kan dia tidak puasanya bukan karena keteledoran, karena memang ada uzur. Nah, maka orang yang seperti ini sunnah saja menahan. Sunnah saja menahan sampai maghrib. Dia boleh tidak menahan, tapi sunnah itu berarti kan dapat pahala kalau dia kerjakan. Hanya kalau dia menahan sampai maghrib dia dapat pahala. Sunnah. Jadi orang yang batalnya bukan karena keteledoran, dia cuma sunnah saja menahan sampai maghrib. Tapi orang batal puasanya karena keteledoran dirinya, maka dia wajib menahan sampai maghrib. Selain wajib qada tentunya, karena ya sama-sama dianggap puasanya tidak sah pada hari itu. Tentu kalau konsekuensi kalau puasanya tidak sah ya faidatun min ayamin ukhra, dia harus ganti di hari yang lain. Sudah niat 1 bulan. Walaupun itu sering itu ketidakpahaman itu karena dianggapnya sudah niat satu, enggak, itu hikmahnya dia niat 1 bulan itu kalau terjadi sesuatu tengah hari dia sudah dapat pahalanya niat. Tengah-tengah Ramadan tiba-tiba jatuh sakit, tidak bisa meneruskan puasanya, tapi kan dia sudah niat untuk, jadi dia sudah dapat pahala niat Ramadan secara utuh. Itu hikmahnya. Dan memang di antara hikmahnya memang, tapi ini membingungkan orang awam. Ditulis di takrirat itu, di takliknya itu ditulis. Dan itu ya mohon maaf ya, kadang membingungkan orang awam. Di situ ditulisnya wasihatu somi inda malik. Di antara hikmah
Apa? Niat puasa 1 bulan di awal malam pertama Ramadan itu adalah sahnya puasanya inda Malik menurut mazhab Maliki. Antum ikut mazhab Maliki dah? Itu pertanyaannya. Lah kalau antum ngerti hukumnya mazhab Maliki itu antum taklid sekalian mazhab Maliki ya itu sah. Ya kan? Itu sah. Tapi kalau antum nggak ngerti syaratnya dalam mazhab Maliki ya jangan coba-coba. Itu cuma sekedar sah menurut mazhab Malik itu saja. Tapi perhatikan karena kita tidak ada ya tidak. Cuma tetap sah menurut salah satu mazhab itu. Daripada tidak sah sama sekali, dengan dia mengikuti itu masih dianggap sah dalam sebagian mazhab. Walaupun dia tetap tidak. Perkataan itu bukan berarti kita tidak wajib qadha. Jangan keliru. Karena kita hanya mengerti dalam mazhab Syafi'i. Itu masalahnya. Kecuali kalau kita belajar syarat-syaratnya mazhab Maliki dan atau Hanafi. Kemudian apa tadi? Wa ma'adzalika laisa huwa bi shamin syar'i itu lah. Ma'adzalika bersama dengan itu, bersama dia dengan menahan tadi. Laisa huwa tidaklah dia berada pada puasa yang syar'i. Jadi dia menahan itu bukan puasa. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Niat dia lupa, tidak terpenuhi syaratnya, dia cuma menahan. Bukan puasa secara syar'i. Artinya tetap wajib qadha. Wahina izin ketika itu fa'anaqulu yukrahu lahu siwak pada zawal. Apakah kita katakan orang yang menahan tadi ini tetap makruh bersiwak setelah zawal wong dia tidak puasa, tapi kan sedang menahan. Apakah kalau zuhur dia sudah juga makruh bersiwak? Karena imsak itu ibadah. Sebab imsaknya menahannya itu termasuk ibadah. Buktinya kalau dia melanggar dia haram kalau yang wajib menahan. Kalau yang sunnah menahan berarti kalau dia menahan dia dapat pahala. Berarti ini ibadah. Tapi bukan saum, tapi ibadah. 5 taqarrur min wujubih. Ketika taqarrur ya, karena sesuatu yang sudah tetap daripada kewajiban dia menahan karena keteledoran dia. Fadaqala fi ta'lilim karahatu siwak lis-shaim. Maka masuklah dalam taklil mereka, dalam pemberian alasan mereka para fuqaha karahatu siwak lis-shaim, yaitu kemakruhan siwak bagi orang yang berpuasa bi annabi izalatul qulub alladhi huwa atharu ibadatin masyhur lahu bil-tib aw la yuqra lahu. Bahwasanya padanya ya, pada siwak itu terdapat izalah, terdapat penghilangan terhadap khuluf, penghilangan terhadap bau mulut, yang mana itu adalah asaru ibadatin, itu adalah bekasnya ibadah yang lahu masyhudin lahu, ibadah yang disaksikan oleh Allah, bitib, bekas ibadah yang disaksikan oleh Allah. Masyhudin itu sifatnya asar ya, bukan sifatnya masyhudun. Berarti huwa asaru ibadatin masyhudun lahu bitib, yang mana khuluf ini, bau mulut orang yang berpuasa ini perubahannya itu adalah bekas ibadah yang itu disaksikan oleh Allah dengan tib, dengan kebagusannya, keharumannya, yang Allah sendiri mengatakan atyabu, Rasul mengatakan atyabu itu. 5 taqarrur laisa fi shamin syar'i, karena apa-apa yang sudah jelas bahwasanya dia bukan dalam puasa syar'i. Jadi permasalahannya apakah ketika orang menahan wajib menahan? Seperti tadi orang lupa niat dia wajib menahan. Apakah ketika itu dia makruh juga untuk bersiwak setelah zawal? Kenapa? 5 taqarrur min wujubih. Di sisi lain menahannya wajib, seolah-olah mirip dengan puasa. Di sisi lain dia bukan dalam puasa syar'i. Sedangkan hadisnya cuma lisoem, sedangkan dia bukan puasa syar'i. Khulufu fami soem, ya kan? Bau mulutnya orang yang berpuasa, sedangkan orang yang menahan ini bukan dalam puasa syar'i. Mana yang harus diikuti? Apakah dia makruh atau tidak? Karena dua-dua alasan itu bisa masuk. Walayapun analisomi syar'i dakhlan fil karoha, dan tidak mustahil bahwa bagi puasa syar'i itu ada dakhlan, ada suatu yang masuk dalam kemakruhan. Bal huwa dhahir bainal hadits inna matabatat fadatul qulub al-sum. Sebab seluruhnya hadis itu tetap menetapkan keutamaan, ya, menetapkan keutamaan khuluf itu bagi saum. Keutamaan bau mulut itu ditetapkan di dalam hadis bagi orang yang puasa.
Wala tasul li ghairi, maka tidak diperoleh keutamaan itu bagi orang yang tidak puasa. Sedangkan orang yang menahan tadi kondisinya dia tidak puasa, belum menahan. Wa ikana mumsikan, meskipun dia itu berimsak, menahan diri. Imsakan wajiban dengan imsak yang wajib, karena keteledoran dia tadi yang menyebabkan batal puasanya. Di anas shaim lahu mafhumun, sebab orang yang berpuasa itu punya mafhum, punya definisi konsep sendiri tentang orang yang berpuasa. Wa yakhruju bi ghairu, maka keluar bi dengannya dengan mafhum tadi, dengan mafhumnya shaum, ghairu selain shaum. Maka dengan pengertian puasa keluarlah yang selain puasa, keluar dari pengertian puasa. Intinya beliau lebih memperhatikan itu ya tidak makruh berarti, karena itu bukan famis shaim, bukan bau mulut orang yang berpuasa. Wa inna makana yatimu dzalika an law kana laqaban in huwa alladhi la mafhuma lahu. Wa inna makana yatimu dzalik, hanya saja bisa sempurna itu. Ya, bisa sempurna itu dalam arti ya dapat juga dia khulufu famis shaim allau kana laqaban, kalau kalimat shaim di situ cuma sekedar laqab atau julukan saja, berarti dia masuk di situ. Tapi kalau dia masuk shaim di situ puasa yang syar'i, jelas dia tidak masuk karena dia tidak sedang berpuasa secara syar'i. In huwa alladzi la mafhuma lahu, sebab laqab atau julukan itu tidak ada mafhumnya, tidak ada satu konsep yang membatasi kalau namanya julukan. Semua bisa masuk. Wallahu a'lam bishawab. Kalau wanita kayak itu kayaknya menahan makan, misalnya sekarang kan banyak alasannya dia cuma makan. Ya terus apa enggak baiknya dia menahan juga? Bukan menahan, orang yang batal puasanya karena uzur seperti haid, sakit, itu kalau bisa ya dia jangan makan, dia tetap jangan makan, dia dapat orang yang puasa, itu maksudnya. Bukan menahan, menahan tidak wajib, tidak ada kewajiban, tidak ada pun syariat yang mewajibkan itu. Kalau suci dari haid ya, contoh kemarin dia sudah haid, hari ini tiba-tiba dia sudah suci. Sucinya ini dalam keadaan dia tidak puasa, jelas tidak puasa kan orang haid haram, bukan hanya nggak ada berpahala, nggak boleh dia puasa sengaja. Kemarin kita sudah kita bahas, orang haid itu menahan diri dengan niat puasa, nggak boleh hukumnya, ya kan? Itu. Maka umpama dia sudah haid dari kemarin-kemarin, tiba-tiba suci jam 6 atau jam 5 tadi tiba-tiba suci. Nah, dia tentu kondisinya tidak puasa. Ini tetap masuk sunnah menahan, tapi haidnya sudah selesai. Sunnah menahan sampai maghrib. Sama orang yang sakit, dari kemarin sudah sakit, tiba-tiba sembuh hari ini. Sunnah menahan sampai maghrib. Bukan orang haidnya tidak ada la sunnah wala apalagi wajib, tidak ada. Hanya menahan. Cuma yang harus tetap dia jaga, yang menghormati orang yang puasa itu tadi. Dengan kayak yang kemarin itu menghormati orang yang tidak puasa kan. Ini koplak. Menghormati orang yang tidak puasa. Oke, dari mana itu? Belajar sama Google. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan itu. Jadi yang harus kita tekankan orang haid, bukannya haid, orang yang ada udzur syar'i, hendaknya dia sembunyikan lah kalau dia mau makan, apa jangan sampai dia itu. Bukan hanya mengganggu orang puasa, jangan sampai juga timbul suudzonnya orang. Gitu. Musafir pun begitu, dia musafir, dia ngambil rukhsah safar, ya kalau bisa dia makan jangan. Supaya tidak timbul suudzonnya orang kepada lo, ini kok tidak puasa. Nah, bukan hanya menjaga kepada orang yang sedang puasa, dia menjaga untuk tidak iming-iming, bukan hanya itu. Kepentingannya untuk menyembunyikan itu bukan hanya itu, tapi kepentingan juga itu tadi menjaga suudzonnya orang, jangan sampai suudzon sama dia. Bilang sangkanya orang ini kok sengaja tidak puasa gitu. Orang kan udzurnya tidak tahu. Allahu a'lam. Sedangkan menjaga dari tuduhan itu juga termasuk sunnah Rasul, sebagaimana Rasul memanggil di Bukhari itu kan. Beliau lagi etikaf di masjid. Pintu itu ada Sofia, istri beliau sedang nyambangi Rasulullah. Kalau beliau tidak keluar dari masjid, maka istrinya nyambangi ke pintu masjid Sofia, kan pakai hijab. Orang tidak tahu ini siapa, Sofia wala siapa datang. Terus ada sahabat lewat, 2 orang dipanggil.
Ala nasikum atat sebentar. Ya, dia bilang inna hadhihi Sofia, ini Sofia. Ya Rasulullah, kami tidak mungkin seuzon sama anda. Iya kata Rasul, betul. Tapi syaitan tuh ya jadi min ibada majrur jam. Betul kamu tidak akan seuzon, tapi namanya syaitan tuh bisa saja cari-cari karena dia mengalir dalam tubuh ini seperti aliran darah. Makanya dari situ ya ambil kesunahan, jangan memposisikan diri pada posisi yang di situ orang itu suudzon. Suudzon kepada dia. Nah, itu baru bisa dikatakan itu termasuk tradisinya Rasul, begitu Rasul menepis. Jangan menaruh diri kita pada tempat tuduhan lah. Bahkan ada makola, tapi itu bukan hadis, tapi maknanya sesuai dengan itu. Kalau orang itu meletakkan dirinya pada tempat tuduhan, terus datang tuduhan pada dia, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Kenapa dia taruh dirinya sendiri? Jangan salahkan orang menuduh, salahkan dirinya. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala Allah rabbana wa tub alaina tawbatan wala awfa wa sallana al-awrati wa amin ar-ru'ati wa ghfir li walidina wa mawludina wa lahli wa ikhwani wa zahiril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Rabbi asma wadran wa judan manna la iktisabi minna irwasawa rasulina Allah min kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi hidana qudus rabbi walhamdulil ilahi wa tanahi wa hidam mulil amin amin wa nabi wa nabi wa nabi wa nabi wa kina jara ma nabi wa nabi wa Berganti sore libur ya, karena ada keperluan di Surabaya. Di sore mungkin libur ya, ketemu nanti ya Sabtu pagi ya, Sabtu subuh insya Allah. Nanti ada sholat. Yang tahu anak ke Surabaya soalnya.